Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini mohon izin untuk menyampaikan laporan terkait masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 12 SMA Negeri 1 Banjaran. Dalam pembelajaran bahasa Inggris terdapat 4 keterampilan yang harus dikembangkan oleh seorang guru, yaitu keterampilan listening, reading, speaking, dan writing. Kali ini saya akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu writing atau menulis. Menulis adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Namun, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan atau menuangkan ide dan gagasannya. Bukan saja sulit dalam mengembangkan ide dan gagasan tersebut, namun mereka juga ketakutan dan ada ketidakberanian dalam menuangkan ide-ide dalam menulis sebuah tulisan. Ada kebingungan dan ada pula yang tidak mengetahui apa yang harus dimulai dari mana dan selanjutnya bagaimana. Hal ini dialami oleh hampir semua siswa ketika diberi keterampilan menulis. Setelah saya melakukan observasi dan analisa terhadap beberapa kasus, ada beberapa hal yang mendasari siswa mengalami kesulitan dalam menulis, yaitu yang pertama adalah kurangnya motivasi. Kurang motivasi ini menyebabkan mereka tidak mengerti untuk apa belajar menulis hingga tidak memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya diberi ruang dan waktu untuk berlatih atau melatih diri sehingga siswa tidak memiliki pengalaman belajar untuk menulis. Kemudian siswa pun terbatasnya vocabulary yang menimbulkan mereka kesulitan untuk untuk menuangkan kalimat-kalimat yang benar, yang tepat. Kemudian ada satu anggapan, ada satu stigma yang sama bahwa bahasa Inggris itu sulit. Yang terakhir adalah tidak diberikan satu metode atau satu cara atau teknik bagaimana cara mengembangkan ide untuk menulis. Lalu apa alternatif solusi terhadap masalah ini? Yang pertama, memberikan motivasi akan pentingnya memiliki keterampilan menulis di masa mendatang, yaitu untuk mengembangkan karir. Kemudian diberi latihan secara berkesinambungan dan cari tema yang mudah dan mereka kenal baik dan mereka hal-hal yang mereka sukai, yang dekat dengan mereka. Kemudian yang terakhir adalah pemberian teknik mind mapping. Ya. Lalu apa itu teknik mind mapping? Teknik ini dikenal juga dengan nama radiant thinking. Sebuah mind map memiliki sebuah ide atau kata sentral dan ada 5 atau sampai 10 ide lain yang keluar dari ide sentral tersebut. Mind mapping sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. Mind mapping juga berguna untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan cabangnya memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada informasi. Jadi, mind mapping ini merupakan cara untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil kembali keluar otak. Bentuk mind mapping seperti peta sebuah jalan di kota yang mempunyai banyak cabang. Seperti halnya peta, jalan kita bisa membuat pandangan secara menyeluruh tentang pokok masalah dalam suatu area yang sangat luas. Dengan sebuah peta,
kita bisa merencanakan sebuah rute yang tercepat dan tepat dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita akan berada. Mind mapping merupakan teknik penyusunan catatan demi membantu siswa menggunakan seluruh potensi otak agar optimum. Caranya yaitu dengan menggabungkan kerja otak bagian kiri dan kanan. Dengan metode mind mapping ini, siswa dapat meningkatkan daya ingat hingga 75%. Lalu bagaimana cara menggunakan mind mapping? Yang pertama, terlebih dahulu siapkan selembar kertas kosong yang diatur dalam posisi landscape, kemudian tempatkan topik yang akan dibahas di tengah-tengah gambar, simbol atau kode pada mind mapping yang dibuat. Dengan visualisasi, kerja otak ini bisa bersifat rasional, numerik, dan verbal. Bersinergi dengan kerja otak kanan yang bersifat imajinatif, emosi, kreativitas, dan seni. Dengan mensinergikan potensi otak kiri dan otak kanan, siswa dapat dengan lebih mudah menangkap dan menguasai materi pelajaran. Selain itu, siswa dapat menggunakan kata-kata kunci sebagai asosiasi terhadap suatu ide pada setiap cabang pemikiran berupa sebuah kata hingga ke pusat gambar, dan diusahakan garis-garisnya yang dibentuk tidak lurus agar tidak membosankan. Garis-garis cabang sebaiknya dibuat semakin tipis begitu bergerak menjauh dari gambar utamanya untuk menandakan hierarki atau tingkat kepentingan dan masing-masing garis. Gambar berikut adalah guru saat menyampaikan teknik mind mapping dengan tema My Family. Guru menjelaskan bagaimana cara membuat batang pohon atau cabang-cabang dari mind mapping. Siswa diberi kesempatan untuk mencoba sendiri menuliskan ide-ide utama pada cabang-cabang tema. Siswa mencoba menerapkan teknik mind mapping ini ke dalam sebuah tulisan. Dan inilah hasilnya yang bisa kita lihat. Dan inilah sumber rujukan yang dipakai dalam pembelajaran teknik mind mapping ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.